Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Dosen pengampu yang saya hormati Bu Merintan Berliana. Materi yang akan kita bahas adalah penggabungan badan usaha. Berikut pengertian penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Lebih singkatnya, penggabungan badan usaha adalah usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi. Berikut bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Yang pertama yaitu gabungan vertikal, yang kedua gabungan horizontal, dan yang ketiga gabungan konglomerat. Yang pertama kita akan membahas gabungan vertikal. Apabila perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk atau jasa yang dihasilnya oleh perusahaan lain, atau sebaliknya perusahaan lain itu adalah supplies bahan baku baginya dan kemudian mengadakan penggabungan perusahaan, maka penggabungan demikian disebut penggabungan vertikal. Yang kedua, gabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Pada umumnya, motif yang mendasari terbentuknya penggabungan horizontal adalah dalam rangka mengurangi tingkat persaingan di antara perusahaan sejenis tersebut. Misalnya, penggabungan antara produsen sepatu, produsen kaos kaki, dan produsen semir sepatu. Yang ketiga, gabungan konglomerat. Gabungan konglomerat merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berlainan. Misalnya, perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan atau catering. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk penggabungan badan usaha dari segi hukumnya. Yang pertama ada merger. Merger adalah suatu penggabungan antara badan usaha yang sejenis dengan tujuan memperkuat kedudukan perusahaan. Hasil penggabungan beberapa badan usaha ini akan membentuk perusahaan baru dan namanya pun cenderung baru. Merger bertujuan dan untuk mempermudah pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kerja badan usaha dan badan usaha yang ada. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah upaya untuk memperbesar badan usaha dengan cara memiliki badan usaha lain atau memindahkan kepemilikan asal badan usaha lain. Misalnya, apabila terjadi pembelian saham di atas 50% oleh pihak lain. Tindakan mengakuisisi dapat dilakukan oleh suatu badan usaha atau perorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar saham badan usaha lain, sehingga pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat beralih. Lalu yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah tindakan yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu badan usaha baru. Setelah meleburkan diri menjadi satu badan usaha baru, masing-masing badan usaha yang meleburkan diri tersebut dibubarkan. Lalu selanjutnya kita akan membahas kontribusi relatif perusahaan yang bergabung.
Ada dua cara pendekatan jika suatu perusahaan yang baru digabung akan mengeluarkan saham sebagai alat pembayarannya, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Untuk menentukan kontribusi relatif dari kekayaan bersih dilakukan dengan menyusun laporan keuangan dari masing-masing pihak atas dasar harga pasar atau harga yang disetujui oleh semua pihak. Dan kemudian tiap pos dari laporan harus diperiksa atau dianalisis secara khusus supaya dapat diperbandingkan serta sesuai dengan prinsip akuntansi. Setelah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, maka selanjutnya akan diadakan penilaian kembali semua harta kekayaan perusahaan sesuai harga yang berlaku pada saat itu. Untuk menentukan besarnya kekayaan bersih relatif akan diserahkan kepada perusahaan yang baru dibentuk. Yang kedua, kontribusi relatif dari laba yang diproyeksi. Untuk menentukan besarnya kontribusi relatif rata-rata keuntungan dilakukan dengan cara menyusun laporan laba rugi dari perusahaan yang bergabung sesuai dengan akuntansi yang lazim. Seperti pada neraca, jika ada yang menyimpang maka diperlukan penyesuaiannya. Langkah berikutnya ialah membuat proyeksi laba rugi dari masing-masing perusahaan. Proyeksi tersebut sudah harus didasarkan pada data yang telah direvisi. Selanjutnya kita akan membahas masalah akuntansi dalam penggabungan badan usaha. Apabila di dalam penggabungan tersebut modal saham perusahaan yang baru dinilai dan dikeluarkan atas dasar tingkat keuntungan tertinggi yang dikapitalisasikan, maka bisa berakibat nilai modal saham lebih besar dari seluruh nilai pasar aktiva berwujud. Hal ini akan mendorong untuk harus diakui adanya aktiva tak berwujud atau goodwill di dalam proses penggabungan badan usaha tersebut. Oleh karena itu, dalam penggabungan by purchase atau nilai pasar dipakai sebagai dasar pencatatan, maka sebagian konsekuensinya nilai pasar tersebut harus pula dipakai sebagai dasar di dalam menentukan besarnya biaya terhadap pendapatan di kemudian hari, khususnya untuk aktiva tetap atau seperti misalnya biaya penyusutan. Berikut ini adalah contoh prosedur akuntansi penggabungan badan usaha atas dasar pembelian. Berikut ini adalah neraca PT Dani, PT Hani, dan PT Sani pada tanggal 1 Juli 1979. Yang pertama, PT Dani, aktiva lainnya sebesar 150 juta rupiah, jumlah aktivanya sebesar 150 juta rupiah, hutang sebesar 56.250.000 rupiah, modal saham dengan nominal 50.000 yaitu sebesar 75 juta rupiah, dan aigo sahamnya sebesar 26.250.000 rupiah, dan laba yang ditahan atau defisit sebesar 7.500.000 rupiah, dan jumlah hutang dan modal senilai 150 juta rupiah. Lalu PT Hani, aktiva lainnya sebesar 93.750.000 rupiah, jumlah aktivanya sebesar 93.750.000 rupiah, hutangnya sebesar 30 juta rupiah, modal saham dengan nominal 100.000 sebesar 37.500.000 rupiah, aigo sahamnya sebesar 11.250.000 rupiah, laba yang ditahan atau defisit sebesar 15 juta rupiah, dan jumlah hutang dan modal sebesar 93.750.000 rupiah. Lalu PT Sani, aktiva lainnya sebesar 75 juta rupiah, jumlah aktivanya sebesar 75 juta rupiah, hutang sebesar 26.250.000 rupiah, dan modal saham dengan nominal 50.000 sebesar 37.500.000 rupiah, aigo sahamnya sebesar 7.500.000 rupiah,
laba yang ditahan atau defisit sebesar Rp3.750.000, dan jumlah hutang dan modal sebesar Rp75 juta. Pada saat posisi keuangan masing-masing seperti tabel tadi, para pemegang saham bersepakat untuk mengadakan penggabungan badan usaha. Untuk maksud tersebut, PT Dani yang akan tetap meneruskan usaha-usahanya bersedia membeli kekayaan bersih PT Hani dan PT Sani. Sebagai alat pembayarannya, PT Dani akan mengeluarkan modal sahamnya yang pada tanggal tersebut mempunyai harga pasar Rp50.000 per lembar. Penilaian kembali terhadap harta kekayaan PT Hani dan PT Sani sesuai dengan persetujuan bersama mengakibatkan kenaikan kekayaan bersih PT Hani sebesar Rp11.250.000 dan kekayaan PT Sani sebesar Rp7.500.000. Jumlah saham PT Dani yang akan dikeluarkan sesuai dengan kontribusi kekayaan bersih setelah diadakan penilaian kembali masing-masing untuk para pemegang saham PT Hani dan PT Sani sebagai berikut. PT Hani dengan jumlah aktiva atau nilai sebesar Rp93.750.000 dan jumlah kenaikan nilai buku senilai Rp11.250.000. Jumlah aktiva atau penilaian sebesar Rp105 juta. Jumlah hutang per buku senilai Rp30 juta. Jumlah kekayaan bersihnya sebesar Rp75 juta. Dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi 50.000, yaitu 1.500 lembar. Lalu PT Sani dengan jumlah aktiva atau nilai sebesar Rp75 juta. Jumlah kenaikan nilai bukunya sebesar Rp7.500.000. Jumlah aktiva atau penilaian sebesar Rp82.500.000. Jumlah hutang per buku sebesar Rp26.250.000. Jumlah kekayaan bersih sebesar Rp56.250.000 dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi 50.000, yaitu 1.125 lembar. Jumlah kedua PT Hani dan PT Sani adalah jumlah aktivanya berjumlah Rp168.750.000. Jumlah kenaikan nilai bukunya berjumlah Rp18.750.000. Jumlah aktiva atau penilaian berjumlah Rp80.500.000. Jumlah hutang per buku berjumlah Rp56.250.000. Jumlah kekayaan bersih berjumlah Rp131.250.000 dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi 50.000 berjumlah 2.625 lembar. Sedangkan jurnal untuk mencatat pemilikan aktiva dan pengakuan hutang PT Hani dan PT Sani serta mengeluarkan 2.625 lembar saham oleh PT Dani dan penerimaan modal saham PT Dani serta pembagian kepada para pemegang saham PT Hani dan PT Sani menurut konsep penggabungan badan usaha yang dinyatakan sebagai by purchase masing-masing adalah sebagai berikut. Apabila setelah terjadinya transaksi penggabungan badan usaha tersebut, kemudian PT Dani sebagai badan usaha yang tetap melanjutkan usahanya menyusun neracanya, maka neraca PT Dani akan nampak sebagai berikut. Berikut ini adalah neraca PT Dani per 1 Juli 1979. Aktiva ada aktiva lain-lain dan jumlah aktiva. Aktiva lain-lain senilai Rp337.500.000 dan jumlah aktivanya senilai Rp337.500.000. Hutang dan modal, ada hutang, modal saham, aigo saham, laba yang ditahan atau defisit, jumlah hutang dan modal.
Hutang yaitu senilai Rp112.500.000. Modal saham senilai Rp206.250.000. Ego saham senilai Rp26.250.000. Laba yang ditahan atau defisit senilai Rp7.500.000. Lalu jumlah hutang dan modal senilai Rp225 juta dan totalnya adalah Rp337.500.000. Apabila dalam penggabungan PT Dani, PT Hani, dan PT Sani pada contoh neraca PT Dani, PT Hani, dan PT Sani di muka ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan badan usaha dilakukan dengan membentuk perusahaan yang baru dengan nama PT Satria. Yang kedua, penilaian kembali terhadap harta kekayaan PT Dani tidak mengakibatkan kenaikan maupun penurunan kekayaan bersih serta posisi keuangannya. Sedangkan penilaian kembali terhadap harta kekayaan PT Hani dan PT Sani tetap berlaku sebagaimana pada contoh neraca PT Dani, PT Hani, dan PT Sani. Yang ketiga, sebagai pembayaran atas kekayaan bersih yang dikontribusikan oleh PT Dani, PT Hani, dan PT Sani, akan dikeluarkan modal saham PT Satria dengan ketentuan 1 lembar saham untuk tiap-tiap kekayaan bersih yang diserahkan sebesar Rp50 juta. Dengan bertitik dari ketentuan-ketentuan tadi, maka banyaknya saham yang harus dikeluarkan oleh PT Satria dalam transaksi penggabungan usaha tersebut serta alokasinya kepada masing-masing perusahaan yang terdahulu dapat dihitung sebagai berikut. PT Dani jumlah aktifanya sebesar Rp150 juta. Jumlah hutang sebesar Rp56.250.000. Jumlah kekayaan bersih yang diserahkan sebesar Rp93.750.000. Dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi 50 juta adalah 1.875 lembar. Lalu PT Hani, jumlah aktifanya sebesar Rp105 juta. Jumlah hutang sebesar Rp30 juta dan jumlah kekayaan bersih yang diserahkan sebesar Rp75 juta dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi 50 juta adalah 1.500 lembar. Lalu PT Sani, jumlah aktifanya sebesar Rp82.500.000. Jumlah hutangnya sebesar Rp26.250.000. Jumlah kekayaan bersih yang diserahkan sebesar Rp56.250.000 dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi 50 juta adalah 1.125 lembar. Lalu jumlah dari ketiga PT tersebut, jumlah aktifanya berjumlah Rp337.500.000. Jumlah hutangnya berjumlah Rp112.500.000. Jumlah kekayaan bersih yang diserahkannya berjumlah Rp225 juta dan jumlah saham yang harus dikeluarkan atau kekayaan bersih dibagi Rp50 juta, yaitu berjumlah 4.500 lembar. Menurut penggabungan badan usaha yang dinyatakan sebagai pembelian, transaksi tersebut PT Satria akan dicatat dalam jurnal seperti tersebut di bawah ini atau masing-masing jika dinyatakan. Yang pertama, nilai nominal saham PT Satria adalah Rp45.000 per lembar. Lalu yang kedua, nilai nominal saham PT Satria senilai Rp35.000 per lembar. Lalu yang ketiga, nilai nominal saham PT Satria senilai Rp25.000 per lembar. Yang terakhir, kesimpulan. Penggabungan usaha dilakukan untuk bertujuan tertentu dari dua perusahaan atau lebih menjadi unit-unit tunggal yang lebih besar. Penggabungan usaha dapat dilakukan dalam banyak bentuk yang berbeda.
Akuntansi untuk penggabungan usaha terdiri dari dua metode, antara lain metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest dan metode pembelian atau purchase method, di mana kedua-duanya masih dipakai di Indonesia. Metode pembelian merupakan suatu metode penggabungan usaha di mana berupa transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Secara umum, metode pembelian mengikuti prinsip akuntansi yang sama dalam pencatatan penggabungan usaha yang diikuti dalam akuntansi untuk aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, dan mohon maaf jika presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.